Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ibu Hera yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang luas dan keliling bangun datar gabungan. Tapi supaya berkah, sebelum belajar, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah Allah memberikan kita kemudahan dalam menyelesaikan soal. Nah, anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita dapat menentukan keliling dan luas bangun datar gabungan. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal cara mengerjakan keliling bangun datar gabungan. Nah, di sini ada contohnya. Yang nomor 1, coba perhatikan gambar. Cara menentukannya, keliling, kalau keliling kita bisa menghitung. Kita mulai dari titik A, kemudian ke B, kemudian C, D, E, F, dan kembali lagi ke A. Jika bentuk soalnya seperti ini, kita bisa langsung menjumlahkannya. Ya, keliling sama dengan, maka A ke B itu 5 cm ditambah B ke C. B ke C berapa? Silahkan kita perhatikan yang diketahui A sampai F itu adalah 20 cm. Sementara ini panjangnya sama dengan D ke E nya 5. Berarti dari B ke C 20 dikurang 5. 20 dikurang 5 sama dengan 15 cm. 20-nya kita lihat dari panjang A ke F dan 5-nya kita lihat panjang D ke E. Maka panjang B ke C itu adalah 15 cm. Maka kita gunakan 15 ditambah C ke D. C ke D tidak diketahui, kita bisa melihatnya dari panjang E ke F itu adalah 10 cm dan sejajar dengan AB. AB-nya 5, maka panjang CD 10 dikurang 5 sama dengan 5 cm. Berarti di sini 5 cm. Ditambah D ke E lagi. D ke E-nya 5 ditambah E ke F sama dengan 10 ditambah F ke A sama dengan 20. Tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 15 20, 20 ditambah 5 25, 25 ditambah 5 30, 30 ditambah 10 sama dengan 40, 40 ditambah 20 sama dengan 60 cm. Jadi keliling bangun ini adalah 60 cm. Nah, lalu bagaimana jika yang ditanya adalah luasnya? Ya, luas bangun datar di atas. Nah, kalau misalnya dicarinya luas, maka yang perlu kita lakukan adalah bisa membaginya dulu menjadi 2 bangun datar. Contoh, kita potong. Ya, kita potong saja di sini. Nah, kita berikan garis putus-putus. Maka kita harus mencari luas bangun yang pertama dan luas bangun yang kedua. Nah, jika kita lihat, luas bangun yang pertama itu sama dengan luas persegi panjang. Ya, luas persegi panjang kita ketahui nanti di buku ada. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya yang kita gunakan adalah AF. Panjangnya 20 dikali lebarnya adalah AB atau F. Ini F dan E ini sudah kita bagi 2. Maka kita ketahui jika dari F ke titik yang ini itu adalah 5 cm dan titik yang tengah ke E itu adalah 5 cm. Maka lebarnya sama dengan 5 cm. 20 dikali 5 sama dengan berapa? Yaitu 100 cm kuadrat. Nah, ini untuk luas yang bangun pertama. Sekarang kita cari lagi luas bangun yang kedua. Sama dengan kalau kita lihat dari panjangnya semua sisinya sama. Ininya 5, DE-nya 5, E ke sininya 5 dan titik yang putus-putus ini adalah 5. Berarti dapat kita simpulkan itu adalah bangun persegi. Luas persegi apa? Yaitu sisi dikali sisi. Berapakah panjang sisinya? Sisinya 5 dikali 5 sama dengan 25 cm kuadrat. Nah, lalu
totalnya luas bangun di atas adalah L1 ditambah L2. Luas bangun yang pertama kita ketahui sama dengan 100 cm kuadrat ditambah luas bangun yang kedua 25 cm kuadrat. Sama dengan 100 ditambah 25 sama dengan 125 cm kuadrat. Nah, jadi keliling bangun di atas adalah 60 cm dan luasnya adalah 125 cm kuadrat. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Berapakah keliling bangun di samping? Nah, kita tahu kelilingnya kita anggap kita startnya dari A, kemudian kita ke B, ke C, dan ke D, kemudian kembali lagi ke A. Nah, berapakah panjang AB? Kita lihat keliling sama dengan panjang AB kita ketahui adalah 42 cm. Kemudian kita bergerak ke C, panjang C itu juga 42 cm. Ditambah, nah ini dari C ke D itu bentuknya adalah lingkaran atau separuh lingkaran. Nanti kita cari rumus dari setengah keliling lingkaran ya, setengah keliling lingkaran karena dia hanya setengah. Kemudian ditambah dari D ke A, ingat ini ada tanda seperti ini berarti dia panjangnya sama ya. Di A ini panjangnya sama dengan AB sama dengan BC, berarti 42. Nah, sama dengan 42 ditambah 42 sama dengan 84 ditambah setengah dari keliling lingkaran. Kita tahu keliling lingkaran itu rumusnya adalah Pi ya, Pi D. D-nya berapa? D-nya kita tahu kan seperti ini kita tulis garis putus-putus. Berarti panjang DC itu sama dengan panjang AB. Berarti diameternya nanti kita tulis 42 ya. Ditambah 42 sama dengan 84 ditambah setengah Pi. Pi kita pakai 22/7 dikali D-nya sama dengan 42. Kita ambil dari sini nah ya, ini adalah diameternya 42 cm. Karena D dan C itu panjangnya sama dengan A dan B. Nah, ditambah 42. Kemudian kita bisa mengerjakan yang ini dulu. Ya, 84 ditambah 42 bisa kita eliminasi habis ya. 42 dibagi 7 hasilnya sama dengan 6. Maka 6 dikali 22. Berapa 6 kali 22? Atau bisa juga 22 kita eliminasi lagi dengan angka 2 yang di sini. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Berarti nanti hasilnya 6 dikali 11 sama dengan 66 ditambah 42. Sekarang kita tinggal jumlahkan. 84 ditambah 66 ditambah 42. Bisa kita cari dengan cara ke bawah. 66, 10, 1, 9 ditambah 6, 15. Kemudian kita tambah lagi dengan 42. Ditambah 2, 9, 1. Jadi kelilingnya adalah 192 cm. Sekarang kita coba mencari luas bangun di samping. Jika tadi kita sudah mencari kelilingnya, maka sekarang kita coba untuk mencari berapa luas bangun di samping, berapakah atau berapa luas bangun yang diarsir. Maka jika kita lihat ini adalah bangun persegi yang mana nanti bisa kita kurangi dengan luas lingkaran. Nah, luasnya hanya setengah saja ya. Nah, sekarang kita cari persatu. Luas persegi, kita cari luas yang pertama, itu berbentuk persegi ya. Sama dengan luas persegi, rumusnya itu adalah sisi dikali sisi. Sama dengan sisinya adalah 42 dikali 42. Berapakah 42 dikali 42? Yaitu 1764 cm kuadrat. Nah, lalu kita sekarang mencari luas dari lingkaran. Luas dari lingkaran ya. Luas dari lingkaran sama dengan rumus lingkaran itu luasnya adalah 1/4 pi d kuadrat. Sama dengan kita masukkan rumusnya 1/4 pi, kita pakai 22/7 dikali d. Berapakah d-nya? D-nya itu adalah sama panjang dengan sisi persegi. Maka diameternya adalah 42 kuadrat. Sama dengan kita bahas satu persatu, dikali 22/7 dikali 42 kuadrat hasilnya 1764. 1764 kita bagi 7 hasilnya adalah 252. Lalu sekarang 1/4 dikali 252 dikali 22 hasilnya adalah 5544.
Kemudian 5.544 kita bagi 4, itu hasilnya adalah 1.386 cm kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini bentuknya hanya setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Maka yang ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Berapakah hasilnya? Nah, 1.386 dibagi 2, itu hasilnya adalah 693 cm kuadrat. Ini adalah setengah luas lingkaran. Karena ini bentuknya hanya setengah ya, Nak, setengah luas lingkaran. Jadi, luas bangun diarsir, ya, luas bangun diarsir itu adalah luas lingkaran, luas persegi dikurang setengah luas lingkaran. Yang kita tahu luas perseginya adalah 1.764 dikurang setengah luas lingkarannya yang ini. Ya, berarti dikurang 693. Berapakah hasilnya? Ya, kita bisa caranya ke bawah. 693 dikurang 4 dikurang 3 1, 6 kurang 9 tidak bisa, kita pinjam di sini. 16 dikurang 9 sama dengan 7. Kemudian ini sisa 6, 16 dikurang 6 sama dengan 10, ya. Nah, 10. Jadi, luas bangun diarsir adalah 1071 cm kuadrat. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerjakan contoh soalnya dengan baik. Jika masih ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar atau langsung wapri ke Ibu Hera. Kita tutup pelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.